Selamat berjumpa kembali bersama kami. Kali ini kami akan bercerita kisah tentang asal-usul nama-nama kampung di Tegalwangi. Dahulu kala, Kerajaan Madan di Kaliurang, Jawa Tengah mengutus Telik Sandi bernama Ki Renggo untuk mengawasi kapal Portugis yang melintas di Sundana yang sekarang disebut Selat Sunda. Ki Renggo tinggal dan menetap di sebuah bukit. Lalu beliau memberi nama Kaul yang artinya janji. Kaul berarti juga tekad. Seperti pula tekad hati Ki Renggo menjalankan tugasnya dari Kerajaan Madan atau Kerajaan Mataram kuno yang saat itu beragama Hindu-Buddha. Singkat cerita, Ki Renggo yang saat itu berumur 60 tahunan jatuh hati pada seorang putri bernama Angsana. Ia memiliki paras jelita, kulit yang putih, serta rambut sehalus sutra. Tak pelak, Ki Renggo kemudian ingin memilikinya. Betul-betul tidak sadar usia. Ki Renggo dibutakan cinta, kalau istilah sekarang, bucin kepada Angsana. Sampai-sampai Ki Renggo mabuk kepayang. Berkali-kali Ki Renggo mendekati dan membujuk putri Angsana agar mau menikah dengannya. Berkali-kali pula putri Angsana menolak karena Ki Renggo seusia ayahnya. Untuk kesekian kalinya, Ki Renggo dan para ajudannya memaksa menikahi putri Angsana sehingga apapun syaratnya akan dipenuhi jika putri Angsana bersedia. Tak disangka, sang putri pun mengiyakan. Lama-lama luluh juga putri Angsana ini. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Betapa senang hati Ki Renggo karena sang putri akan jadi miliknya. Dan sesuai kesepakatan, Ki Renggo akan memenuhi apapun syarat yang diajukan sang putri. Putri Angsana lalu memberikan syarat-syarat kepada Ki Renggo. Syarat pertama, putri Angsana meminta agar Ki Renggo membuatkan sebuah telaga untuknya bermain sambil berenang. Syarat kedua, putri Angsana meminta agar Ki Renggo membuatkan taman di atas bukit untuk berteduh sang putri. Syarat ketiga, putri Angsana meminta agar Ki Renggo membuatkan tempat singgah bagi sang putri sambil memandangi pemandangan dan telaga. Tak butuh waktu lama, Ki Renggo bisa mengabulkan 3 permintaan putri Angsana tersebut. Telaga yang diminta telah dibuatkan oleh Ki Renggo. Taman di atas bukit pun telah rampung dibuat dan diberi nama Bukit Candi. Lalu syarat ketiga pun selesai dibuat dan berdirilah sebuah bangunan bernama Gardampuh. Dengan ini tunailah sudah syarat dari sang putri dapat terpenuhi oleh Ki Renggo. Setelah itu, Ki Renggo memerintahkan para punggawa agar menyiapkan acara kenduri di kediaman putri Angsana. Rencana sudah berjalan sesuai arahan. Para punggawa pun sibuk memasak hingga menyiapkan sajian bagi para tamu untuk menyambut Ki Renggo datang. Tak lama, iring-iringan mempelai pria pun datang. Segera para punggawa Ki Renggo berurutan. Namun malang tak dapat ditolak.
Kirenggo tak dapat memperistri Putri Angsana karena sang putri telah lari saat melihat rombongan Kirenggo. Lalu Putri Angsana menceburkan diri ke sebuah sumur, dan seketika sumur itu mengeluarkan tanaman tanjung. Kirenggo sangat marah karena Putri Angsana telah melanggar janjinya. Saking marahnya, Kirenggo mengamuk lalu menendang sebuah dandang yang baru selesai digunakan untuk memasak nasi. Dandang itu terpental jatuh jauh dari letak semula. Air dari dalam dandang itu tumpah ruah. Letak jatuhnya air dandang ini sekarang disebut Kampung Cidangdang. Para punggawa yang menyaksikan Kirenggo mengamuk itu lari ketakutan ke arah barat sambil terkencing-kencing di tempat pelarian ini. Tempat pelarian tersebut disebut Kampung Kruwuk karena konon suara air kencing mereka terdengar saat bersembunyi di tempat itu. Kruwuk, kruwuk, kruwuk. Kirenggo menelan kecewa yang amat dalam. Lalu ia pun pulang ke rajanya. Para penduduk mulai bergunjing. Rupanya mereka tidak suka kepada Kirenggo. Malah mereka memanggilnya Ki Durjana karena telah memaksa menikah seorang gadis. Yang belakangan Kirenggo pun tahu dan sadar bahwa Putri Angsana adalah bangsa lelembut. Kaki Bukit Kaul tempat tinggal Ki Durjana ini disebut Kampung Rejana yang berasal dari kata Durjana. Bukit Janji disebut Bukit Kaul sekarang bernama Pekaulan. Telaga yang dibuat Kirenggo atau Ki Durjana dipenuhi pohon tanjung. Pohon ini kini hilang, berganti teratai. Taman di atas bukit sekarang menjadi Bukit Candi. Letaknya berada di antara Kampung Cidangdang dan Bujanggadung. Bangunan Gardampuh kini hanya tinggal nama sebuah bukitnya saja, yaitu Bukit Gardampuh. Demikian cerita ini kami sampaikan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.